Jadi setan apa tadi yang bekerja itu bikin ragu-ragu? Namanya wahlan. Nah, kemudian yang kelima, sampai waktu tadi berapa ini? 10. Kita cukupkan 10 kalau gitu ya. Yang kelima, ada rombongan setan itu namanya Zalanbur. Hati-hati. Tapi belum ada saya dengar nama orang lagi Zalanbur. Zalanbur ini pekerjaannya mendorong orang untuk mubazir, mendorong orang untuk boros. Padahal Al-Quran mengatakan kulu wasrabu wa la tusrifu inna Allaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu, minumlah kamu, tak boleh berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Jadi kalau ada manusia suka berlebih-lebihan dalam hidupnya, setan apa yang bekerja di dalam otaknya? Namanya Zalanbur, mendorong orang untuk hidup berlebih-lebihan, boros, juga berkata suka berlebih-lebihan, dalam segala hal hidupnya suka berlebih-lebihan. Padahal Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Nah, itu yang kelima tadi itu ya, Zalanbur. Yang keenam, ini baru yang keenam. Namanya Tibir. Tidak ada juga nama, belum pernah kita temukan itu. Nama orang Tibir. Kalau Tibrani enggak. Kalau Tibir enggak ya. Tibir ini kerjanya pemarah terus, mudah emosi, tersinggung sedikit marah, sedikit-sedikit emosi. Masya Allah. Kemarin datang ke rumah saya seorang wanita, sudah tua dia, para kip katanya. Ya, lalu coba lagi. Laku coba punya suami. Dari dulu aku katanya, sejak muda-muda aku takut bersuami. Tanggung jawabnya besar, aku banyak kekurangan. Tapi akhirnya setelah aku pensiun katanya pegawai negeri, didorong orang bersuamilah. Selagi ada orang yang mau, ada pula yang mau. Belum orangnya terlalu tua, tapi lebih tua lah istrinya daripada suaminya. Nikahlah dia, dapatlah orang pemarah rupanya, yang laki-laki. Sedikit saja tersinggung, marah. Kenapa sedikit saja tersinggung? Ya Allah, orang seperti ini. Lalu saya tak percaya, masa ada orang sampai semarah begitu? Padahal sudah dibelikan mobil oleh istrinya. Asal sedikit dia membersihkan mobil, agak keras sedikit, hancurkan mobil itu katanya. Hancurkan katanya, tanggung itu katanya. Kok begitulah bahasanya berlebih-lebihan. Lalu suaminya ini duduk dekat saya. Saya sedang mengupload video ke internet, ke YouTube. Saya kan setiap sudah ceramah mana-mana, saya rekam, saya upload. Ada balasannya dari Malaysia, ada dari Filipina, dari mana-mana, mengomentari ceramah saya. Maksudnya ceramah ini, mengomentari. Jadi waktu itu dia duduk di samping saya. Apa katanya? Itu nggak cocok ceramahnya. Itu kopiahnya juga nggak cocok katanya. Cobalah nilai, ya nggak cocok, ya nggak. Dipaksa juga saya. Cobalah nilai sendiri di video itu. Iya nggak? Saya diam. Dipaksa lagi saya supaya mengatakan iya. Oh, ini rupanya yang tak tahan istrinya itu. Kenapa? Terlalu memojokkan. Rupanya dalam dirinya ada sejenis setan yang bernama Tibir. Orang itu pemarah dan suka emosi. Itu ya. Tinggal 5 menit lagi ya. Yang ketujuh,
ada setan yang gerombolan khusus yang untuk pemuasan hawa nafsu. Jadi sampai puas-puas gitu, tidak mau menahan diri. Pokoknya apapun yang memuaskan dirinya, tujuan hidupnya untuk mencapai kepuasan. Nama kelompok setan itu A'war. Jadi A'war ini bagaimana dia mendapatkan sesuatu itu harus sampai betul-betul puas. Padahal tidak ada kepuasan di dunia ini. Dunia ini tidak ada kepuasan. Ibarat kijang di pinggir pantai yang merasa haus minum air asin. Semakin diminum dia semakin haus karena ada garam di dalamnya. Diminum lagi semakin haus. Akhirnya kijang tadi tak bisa berjalan. Akhirnya dia mati di pinggir laut itu. Kenapa? Karena dia ingin melepaskan haus dahaganya secara berlebihan. Yang berlebihan dia akan mati disebabkan oleh karena hobinya yang berlebihan, nafsunya yang berlebihan. Karena itu janganlah berlebihan. Nah, kemudian tidak mau dia kekurangan sedikit pun. Ingin nak lebih saja, pas tidak mau. Apalagi kurang, dia mau berlebihan. Itu pekerjaan setan. Diingatkan oleh Al-Quran Al-Karim, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Orang yang suka berlebih, tidak mau kurang sedikit pun, pas pun dia tidak mau, dia nanti akan mendapatkan malapetaka dan sangat rugi nanti pada hari kiamat. Nah, terakhir, tidak usah cukup 10 ya, kita 1 minggu ya. Kesimpulannya, pertemuan antara Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya dengan iblis tadi, kesimpulannya ditanyakan, apa yang paling menyakiti engkau, hei setan? Engkau bisa sakit? Bisa. Yang paling menyakitkan engkau apa? Membuat engkau itu sakit. Yang paling membuat aku sakit adalah suara azan dan suara bacaan Al-Quran. Itu sakit ya. Rasanya seperti timah katanya dibakar dengan api meleleh saya. Tak boleh, tak bisa saya mendengarkan Al-Quran, mendengarkan azan. Itu paling menyakiti saya. Oh, itu ya. Seperti apa? Seperti timah yang dipanaskan, meleleh saya. Apa lagi? Hal yang paling menyakitkanmu? Yang paling menyakitkan itu orang yang suka infak, suka sedekah. Itu rasanya seperti digergaji-gaji badan saya katanya. Dipotong-potong dengan gaji. Orang kok mau dia bersedekah infak, kok mau dia? Maunya saya dia mereka tuh rakus saja hidup di dunia. Kalau mereka mau infak, mau bersedekah, seperti digaji-gaji, dipotong-potong badan saya. Itulah yang paling menyakiti saya. Nah, demikianlah Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Kita sudah tahu caranya kalau datang nanti setan-setan itu menggoda, kita gergaji depan dengan infak sedekah. Kalau mereka datang menggoda kita gergaji dengan membaca ayat Al-Quran Al-Karim. Ayat-ayat yang mana-mana aja kita baca. Terutama 3 qul itu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Masuk waktu memang. Sudah. Lah. Iya, masuk. Pas banas. Oh, pas, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz untuk memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak setan di otak kan. Iya, masyaallah. Luar biasa. Tapi
kalau kita puasa berkurang lari ya. Iya. Oh iya. Insyaallah. Iya masih waktu. Alaikum.